Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Benang Merah, yang sama kita hormati orang tua kita, yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat subuh Jumat barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di bulan haram yang ketiga, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, yang janji Allah di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Janji Allah di saat Ia menetapkan ketetapan Allah, di saat Ia membuat dan membangunkan, menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Keempat bulan haram itu yang pertama Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa dikatakan bulan itu adalah bulan-bulan haram? Pertama, Zulqaidah dan Zulhijjah itu adalah bulan haji. Umat Islam seluruh dunia itu menunaikan ibadah haji pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah. Puncak daripada bulan haji itu adalah di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, khususnya Provinsi Jambi sudah 3 kloter, kloter 17, kloter 18, kloter 19, dan hari ini masuk lagi kloter 20. Insya Allah sudah kembali ke tanah air setelah menunaikan kewajiban ibadah rukun Islam yang kelima. Sungguh sempurnanya seorang manusia itu di saat ia dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berdoa kepada Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Semua rentetan dari rukun Islam itu sudah ia tunaikan sebuah kewajiban. Dimulai dari awal kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, setelah bersyahadat kita menunaikan kewajiban, yaitu perintah sholat. Setelah itu kewajiban berpuasa. Setelah itu kewajiban membayar zakat. Setelah itu yang kelima menunaikan ibadah haji jikalau mampu. Setelah kelima-lima ini telah ditunaikan, akan sangat sempurnanya hidupnya kalaupun nanti mati dalam keadaan mati husnul mati. Kembali kita yang kelima. Kelima itu ada tawaf. Tawaf itu ada tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Setelah kita menunaikan ibadah-ibadah sunnah, kewajiban-kewajiban rukun daripada haji itu, atau melaksanakan ibadah umroh, itu terakhir dianjurkan kita untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan kita mengelilingi Ka'bah seperti orang tawaf selama 7 kali. Tapi setelah kita mengelilingi Ka'bah 7 kali berpisah, kita tidak boleh lagi namanya kita berpisah yang mengucapkan selamat berpisah kepada Ka'bah yang kita kelilingkan. Setelah kita berkeliling Ka'bah itu, ya kita menoleh ke arah mana kita arah balik. Dan jangan lagi setelah kita berpisah kita nak belikan macam-macam lagi, karena kita lah berpisah. Apa tujuan tawaf berpisah itu? Bukan berarti kita berpisah dari Makkah selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah sekian hari saya melaksanakan ibadah umroh ini, setelah sekian hari saya melaksanakan ibadah haji ini, panggilkan kembali supaya saya, keluarga, sanak pemilih, saudara akan bisa kembali lagi ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu tawaf wada. Minta doa kepada Allah, ya Allah, setelah berpisah ini panggilkan kembali untuk hadir di depan Ka'bah. Semuanya itu realita, real deal, yang selama kita cuma bisa melihat, mendengar, membaca, atau mengetahui, menyimak dan bacanya. Setelah kita menjalankan itu semua, kita melihat di depan mata kita masing-masing hal-hal apa yang kita dengarkan. Itu dia. Mana yang dikatakan itu kiblat, tempat kita sujud, tempat kita arah sholat, mana? Aku Ka'bah. Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Mulai kita berniat untuk tawaf itu, mulai dari Hajar Aswad. Ada makam Ibrahim, bukan makam Ibrahimnya, telapak kaki Ibrahim. Ada Multazam. Multazam itu tempat kita berdoa yang paling mustajab. Ada Pancuran Emas, tempat berdoa yang paling mustajab. Ada Hijr Ismail, tempat doa kita yang paling mustajab. Ada Rukun Yamani, tempat kita pas sujud, lampu hijau mengarah kepada Ka'bah ujung. Itu tempat kita mengatakan Bismillah, Allahu Akbar.
dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan mata. Inilah kekuasaan Allah. Kenapa? Kemustajaban-mustajab itu kita berdoa cepat sekali diijabahkan, dikabulkan oleh Allah di tanah yang haram dan suci itu. Makanya orang yang datang ke Makkah itu sudah 1 kali mau 2 kali, sudah 2 kali mau 3 kali, sudah 3 kali mau 4 kali. Kenapa? Karena ia berdoa kepada hadapan Allah di depan Ka'bah itu, ya Allah panggilkan kembali. Padahal apa? Umroh saat ini bisa-bisa 35 juta. 35 juta. Haji tahun ini 47 juta. Haji daftar hari ini nunggunya 30 tahun yang akan datang. Ada yang haji itu daftar hari ini nunggunya 90 tahun yang akan datang. Di mana yang 90 tahun nunggu itu? Kalau sampai pulau umur kita, ada yang termuda, ada yang tertua. Ada umur yang 18 tahun yang termuda bisa haji. Kenapa bisa haji kamu 18 tahun? Rupanya waktu dia umur 6 tahun, orang tuanya itulah daftarkan dia haji. Pas masuk dia umur 18, masih di SMA, dia masuk panggilan untuk menunaikan haji. Kenapa? Karena orang tuanya dari kecil itu sudah mendaftarkan dia haji rupanya. Itulah dia dapatkan umur yang muda. Nah, saat ini sudah 30 tahun. Kita menunggu, kecuali umroh. Umroh hari ini ada duit 35 juta, berangkat. Itu adalah memikirkan dunia. Pertama kita bisa melihat secara langsung apa yang dikatakan Ustadz itu benar atau tidak. Makanya orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Nabawi, itu nilai pahalanya itu 100.000 lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Apa kata hadis Rasulullah? Sholatun fi masjidin haza afdalu min alfin sholati fima siwahu illal masjidil haram wa sholatan fil masjidil haram afdalu min sholatin fil masjid bi mi'atin sholatin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sholat di masjidku ini lebih utama dibandingkan 1000 sholat di masjid lain. Kita sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 1000 kita sholat di masjid-masjid. Sudah Pak Chandra sholat di situ? Insya Allah kita niatkan, makanya kita berniatkan. Itulah tawaf wada, berpisah, minta dipanggilkan oleh Allah. Alhamdulillah diijabahkan oleh Allah. Lalu pahala sholat di masjidku itu adalah 100.000 kali lipat. Kita sholat di masjid ini 27 derajat pahalanya. Sholat berjamaah di situ 100.000. Nah, itulah besar keagungan Allah dalam melaksanakan tawaf atau mengunjungi Ka'bah. Apakah kita langsung datang itu langsung mengelilingi Ka'bah? Tidak. Banyak syaratnya. Berniat dulu. Setelah berniat, kita harus mandi dulu. Mandi dulu, niatkan untuk melaksanakan ibadah umrah.
Setelah kita ibadah umrah khusus untuk kita, bisa juga umrah untuk orang tua, bisa juga umrah untuk nenek kakek kita, bisa kan juga mengumrahkan untuk anak apa kita, bisa untuk saudara-saudara kita. Selama satu periode haji itu ada orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah itu sampai 15 kali, 10 kali, 3 kali, ada yang tak ada sama sekali. Setelah menunaikan ibadah, akan sangat rugi orang yang sudah sampai di situ tapi dia tidak memanfaatkan ibadah yang luar biasa. Nyampe ke situ susah. Kalau mudah, lah datang orang tiap hari, lah datang orang tiap tahun, lah datang orang bertahun-tahun. Karena susahnya datang ke situ, pertama jarak panggil kita sampai 30 tahun. Yang kedua kemampuan kita juga masih kurang. Nah, ini susah kita ke situ. Sesampai di situ tidak dimanfaatkan orang yang datang ke sana. Maka jika tadi ada yang umrah sampai 15 kali, 10 kali, 8 kali, dia meniatkan untuk mengumrohkan bapaknya, neneknya, mamaknya, kakeknya, macam-macam. Apakah itu membutuhkan tenaga untuk melaksanakan ibadah umroh? Kenapa? Yang pertama panas. Apakah besok kita datang harus nengok ke kondisi zuhur panas, asar panas, kita memaksa diri, akhirnya kita juga ya mati. Harus bisa menyesuaikan. Ada yang tengah malam melaksanakan ibadah umroh itu jam 2 mulai siap-siap berangkat. Itu makanya orang itu tidak banyak tidur. Jam 2 lah mulai standby, siap-siap. Apakah langsung ke haram? Tidak. Sudah mandi sunat, mulai berniat, ambil mikot dulu. Apa mikot itu? Niat. Dari situlah mulai Rasulullah itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ambil niat mana? Mana niat itu? Diambil tempatnya itu di Tan'im. Di Tan'im, namanya Tan'im itu ada masjid Fatimah. Masjid Fatimah itu di Tan'im. Di situ disunahkan untuk datang ke sana. Jarak dari tempat tinggal kita ke Tan'im itu lumayan cukup jauh. Pakai taksi, bayar juga. Ngambil apa? Niat, mikot. Kalau kita nak, misalnya kita nak tawaf di Pal 10, misal kita harus ke pasar sana dulu, ambil niat mikot di pasar sana. Situ ada masjid agung, sholat kita di situ 2 rakaat, niatkan di sana, baru kita berangkat di Pal 10. Kesana dulu waktu itu. Nah, seperti itulah gambarannya. Setelah kita sudah berniat, baru kita awal niatkan, saya mau umroh untuk siapa. Nah, niat udah 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai dari itu subhanallah. Kalau kita dah hafal setiap tawaf itu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu seluas-luasnya kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Apapun yang kita minta sampaikan, ya Allah. Pertama, panjangkanlah umur usia kami, ya Allah. Umur kedua, orang tua kami, ya Allah. Sanak-saudara kami. Berdoa sepanjang-panjang itu. Nanti tiba di rukun yang mana begitu. Bismillah ya Allah, kekuasaan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, tutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Harus sekali. Butuh. Kalau yang bodoh buat dia putar-putar. Kalau yang tua nanti bimbing. 7 kali memutarkan. Itu lebih singkat kalau di depan Ka'bah itu. Belum lagi yang di atas. Kalau di atas sama dengan keliling lapangan, bertambah luas kalau di atasnya. Kalau di atas lagi bertambah luas pulau, berkilo-kiloan yang harus kita jalankan. Kalau dah sanggup, memang pegang kaki itu, hancur telapak kaki kita, hancur, kapok kita hancur semuanya. Pegang semuanya membutuhkan tenaga. Pertama tidak tidur, jam 2 mulai sampai jam 4 subuh menunggu waktu itu sholat subuh.
Standby kita dari jam 10 malam, siap-siap 10, 11 siap, 12 mulai, tinggal sampai jam 3. Jam 3 istirahat, azan subuh dimulai jam 3. Panggilan yang pertama. Setelah itu nunggu lagi sampai sholat subuh. Apa setelah sholat subuh tidur kan tuh? Baru balik. Naik mobil. Antri panjang, berebutan orang naik antri sholawat. Sengsara rupanya di situ. Jangan bilang itu enak. Tapi ibadah yang sengsara seperti itu nilainya itu sholat di situ 100.000 lipatannya itu. Itulah orang setiap sholat fardu datang ke Masjidil Haram itu sholat, datang sholat Jumat jangan harap mau datang jam 10, 11 jam santai-santai jam 12 datang masuk kita ke pintu jauh ke dalam tak masuk kita terpaksa kita duduklah di bawah-bawah parkir mobil. Kalau sini masjid itu kita di Simpang Rimbo sana baru dapat kita tempat kita sholat sana. Duduklah di parkiran mobil lah. Berbaris itu pada panas. Tak bawa payung, tak bawa apa, mati kering gitu di situ. Makanya orang tu datang situ lah sholat Jumat itu jam 8 tu lah duduk situ. Jam 7 terus lepas sholat subuh tak balik-balik lagi. Maka ada orang yang kata air zam-zam. Itu orang minum haus dan bayar zam-zam makan. Seru-seru basah namanya itu. Kalau kita itu dibilang apa itu sedih tapi bergembira. Pak Pano. Kalau Pak Pano yang bawa ke sana. Sudah sekali, besok kedua kali, besok ketiga kali lagi. Terasa indah. Kenapa pahalanya? Itulah berbagai macam keadaan yang ada di sana. Nah, seluas itu juga, kalau orang yang banyak berjalan-jalan juga bisa sesat juga. Mana Bapak ini kalau suruh berdoa sini pergi ke sana. Nah, itu semuanya itu adalah mengejar daripada ketentuan rukun Islam itu. Itu baru di Masjidil Haram, kita di hadapan Ka'bah ya Allah. Apapun yang kita minta, doa dari tempat-tempat yang mustajab. Belum lagi sa'i, setelah kita mulai baru mereka lagi ke sa'i perjalanan dari Safa, Marwah, perjalanan. Rame begitu banyak orang. Menunggu 30 tahun, tapi orang pun yang datang ratusan ribuan juta orang yang datang. Kita doakan supaya kita yang ada di perumahan ini bisa mengunjungi Ka'bah, berziarah di makam Rasulullah. Kita bisa lihat, nah rupanya ini makam Rasulullah. Selama ini sholat Rasulullah itu di sini. Ini sini sholat di Tipe Abdul. Nah, sholat kita sini. Kalau kita sholat di situ tuh berdoa tak terasa air mata itu menetes secara sendiri-sendiri. Samping ini makam Rasulullah. Panjang. Nengok samping ini memang tidak boleh, tapi kita sudah melihat secara nyata inilah makam Rasulullah. Raudhah itu tempat tinggal Rasulullah, disitulah dia tinggal, disitulah dia dikuburkan, disitulah dia dijadikan masjid. Nah, itulah maka Raudhah itu dikunjungi oleh umat Rasulullah yang menunaikan di Madinah. Panas, kalau sudah terik panas itu yang masuk rusuk-rusuk ke badan kita panas. Keringat tidak, rusuk-rusuk dia. Bau tidak badan kita, tapi rusuk-rusuk. Keramik dari Masjid Nabawi itu nguap ke atas, hujannya turun, ini nguap, sudah kita tengah-tengah. Nah, itu adalah bagian daripada pengorbanan ibadah. Alhamdulillah, sebagian jamaah Provinsi Jambi sebagian sudah datang, dan juga masih juga ada sebagian masih dalam di Madinah. Di Mekah sudah ada, sudah pulang semuanya, tinggal di Madinah. Kita doakan diberikan keselamatan, dimudahkan dan bisa kembali kepada keluarga masing-masing. Ada yang meninggal banyak. Ibu bapak juga sudah bisa melihat di televisi informasinya. Bagaimana? Sebenarnya haji cuma 6 hari cuma.
Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13. Saya bisa kontrol tuh, ngecek Pak Chandra bawa sapi apa tidak, orang sholat apa tidak di masjid. Bisa juga saya ngecek dari sini, ngecek dari apa CCTV. Lah sholat belum Ustaz jalan naik belum dari sini, menyampai belum jamaah sampai ke sana. Ada lagi yang di depan itu sholat. Saya juga bisa tengok dari situ. Kenapa kita berbeda? Itulah la sholat sini belum, situ la Idul Adha sini belum. Nah, orang yang haji itu dia udah ada ikut sholat Idul Adha karena dia ngejar wukuf di Arafah. Cuma 6 hari haji itu. Ini tidak dilaksanakan, maka tidak sah hajinya, terutama Arafah, wukuf di Arafah. Dalam berpakaian ihram putih, satu kain ihram itu untuk kain sarung kita, yang satunya itu untuk menutupkan badan kita. Tidak ada satu helai pun yang ada tertinggal di badan kecuali 2 buah kain ihram, bawah di atas. Rambut nggak boleh pakai peci, celana dalam nggak boleh, singlet nggak boleh. Cuma 2 inilah kayaknya. Di suatu saat kita dipanggilkan oleh Allah, langsung dibungkus pakai itulah. Duduk di dalam tenda yang isinya orang 400 misalnya, panjanglah tenda 400. Dikasih tempat tidur sebatas besar badan kita. Kanan tak bisa tidur, kiri tak bisa belok. Nah, sebesar kita dikumpulkan kalau kita meninggalkan. Itulah gede-gede. Ini jarak-jarak. Kalau kita dikumpulkan gini lah bentuk kita dikumpulkan kayak gitu. Bergerak kanan kiri tak bisa. Dalam tenda menunggu waktu khutbah di Arafah. Keluar panas, di dalam panas dingin. Dalam tenda itu lagi. Pohon-pohon banyak, tidak boleh dihancurkan, dipetik, dirantingkan, tidak boleh. Itu melanggar daripada haji. Kalau itu nanti itu kerjakan, itu harus bayar dam. Tidak boleh rofas, busuk, jidal, ngatok-ngatokan orang, bergunjing, ngejin orang, tidak boleh. Bunuh binatang, wangi-wangian, sabun, tidak boleh. Jadi banyak yang harus dijaga dalam menunaikan itu semuanya. Semoga nanti kita yang sudah mendaftarkan haji diberikan kecepatan untuk menunaikan. Sebelum haji masih kesempatan untuk ibadah umroh. Kita berdoa bisa diberikan kesempatan juga supaya kita bisa mengunjungi Ka'bah, Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir,